bagi kita dalam acara uji nyali IMIP. Kali ini kita berada di lokasi gedung Sekre atau gedung Functional Visipol, yang ini merupakan tempat berdarah di mana diceritakan konon terjadi pembunuhan saat pembangunannya atau terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan panggilkan seorang pemuda setempat yang menjadi saksi dari dan merasakan apa yang pernah terjadi di sini. Pada Abang Adit, kita persilakan untuk maju ke depan, Bang. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Nah, bisa diceritakan, Bang, bagaimana tempat ini, apa yang terjadi selama ini, Bang? Ya, selama ini kami warga setempat, khususnya pemuda yang tinggal di sekitar tempat ini, sering merasakan adanya aura-aura aneh ya. Seperti yang kita ketahui, kami biasa mendengar suara seorang perempuan sedang ketawa, terus penampakan sosok berkain putih, bercak-bercak merah. Itu tepatnya di sebelah kanan ini. Di sebelah sana? Iya, di sebelah sini. Biasanya kami ketika kami sedang berjalan di situ, kami sering nampak sesosok kayak berbentuk pocong gitu ya, tapi dia berbercak-bercak merah. Lalu di sebelah kiri kita ini, di ruangan ini, kami sering mendengar suara berdentangan kayak barang-barang jatuh. Barang-barang jatuh. Lalu kemudian di sini juga saya sempat melihat sesosok orang-orang tua ya, yang sedang duduk di dalam sekre ini, tempat ini ya. Kemudian kami juga sering mendengar teriakan atau suara-suara aneh lain. Nah, pemirsa, begitulah keadaan asli dari tempat ini. Sebelum kita keadaan asli dari tempat ini, sebelum kita mengumumkan peserta, kita akan memanggilkan Ustadz kita yang pada malam hari ini adalah Ustadz Arif. Nah, setelah masuk Ustadz Arif, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Ustadz, saya sudah dengar cerita dari pemuda setempat, Pak Ustadz, mengenai kondisi situasi ini. Nah, bagaimana menurut perasaan Pak Ustadz serta penglihatan Pak Ustadz tentang tempat ini, Pak Ustadz? Bisa diceritakan kepada pemirsa, Pak Ustadz? Oke, baik. Di sini saya tadi ketika masuk sudah merasakan sangat sesak sekali ya, karena ya secara gaib saya merasakan sudah banyak berkumpul makhluk-makhluk astral di sini, seperti yang dijelaskan oleh pemuda tadi, abang kita tadi Adit, bahwasanya memang benar itu tadi ada banyak sosok di sini sudah berkumpul. Itu banyak kisahnya dahulu yang saya bisa rasakan, itu mereka adalah korban pembunuhan dahulunya. Jadi tumbal dari sesuatu yang katanya ada tumbal di tempat ini ya. Ya, jadi saya berpesan kepada peserta nanti, diharapkan tetap berhati-hati, tetap konsentrasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu gambaran dari saya. Oke. Ada yang mencoba interaksi dengan saya? Assalamualaikum. Pemirsa, kita saksikan Pak Ustadz mencoba berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini. Oke, tadi ada sesosok yang mencoba berinteraksi, bahwasanya dia memberikan salam kepada kita. Itu tadi aura-aura yang positif yang bisa menjadi kita. Tapi aura di sini sangat cukup berimbang antara negatif dan positif. Dan semakin malam itu biasanya yang negatif akan semakin mendominasi. Nah, mungkin itu yang dari saya pertama. Baiklah, Pak Ustadz dan Bang Adit serta pemirsa yang ada di rumah. Oke, kita akan coba panggilkan peserta kita pada hari ini. Beliau adalah seorang mahasiswa yang berkuliah di sini, mencoba untuk merasakan apa yang ada di sini sebenarnya. Kepada saudara Andy, kita persilakan masuk. Selamat malam, Bang. Bisa di sini, Bang? Nah, Bang Andy, kita perkenalkan dulu, ini Bang Adit yang bisa tadi sudah dengar juga kan bagaimana keadaan di sini. Kemudian Pak Ustadz tadi sudah terlihat bagaimana interaksinya di dalam ini. Bang Andy, kita akan beri waktu 30 menit untuk berada di sini. Apakah Bang Andy siap?
Siap. Nah, sebelum kita memulainya, kita akan bertanya dulu motivasi apa yang membuat Bang Hendy berani untuk mengikuti uji nyali ini. Sebenarnya saya ingin tahu aja apakah benar makhluk gaib itu ada atau tidak. Ya, Oke, sebelum itu saya tanyakan sekali lagi, Bang Hendy siap untuk malam ini? Insya Allah siap. Siap. Nah, untuk Pak Ustadz, kita tolong dulu diberi proteksi Pak Ustadz, semoga tidak ada halangan dalam kegiatan ini Pak Ustadz. Ya Pak ya, kita memohon doa kepada Yang Maha Kuasa karena tiada kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Yang Maha Kuasa. Ya, sejenak kita berdoa. Pemirsa, sudah mulai bagaimana Mas Hendy? Ini peralatan yang masih bisa dikenakan nanti Ya. dibutuhkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang Mas Hendy inginkan bisa didapatkan di sini. Malaman gaib, mudah-mudahan dapat ditemukan di sini ya. Ya, dan ini adalah lilin. Yang juga mati ada kunci sendiri dalamnya. Oke, Mas Hendy, kami tinggalkan di sini. Silahkan apapun yang Mas Hendy rasakan, apapun yang terjadi, Mas Hendy ceritakan. Ceritakan biar kami bisa mengontrol dari ruang kontrol room. Dan apabila Mas Hendy sudah merasa tidak sanggup lagi berada di sini, ada 2 kamera nanti, tolong lambaikan tangannya dan katakan Anda menyerah, dan kamera segera mungkin datang ke sini kembali. Oke, apa semuanya Hendy mengerti dengan semuanya? Sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita tinggal? Oke, kami tinggalkan dulu. Selamat melaksanakan. Oke, kamera sudah standby. Dan Mas Hendy ingat, ini lampu sudah dimatikan. Apapun yang terjadi silakan ceritakan apapun yang terjadi. Oke. Nah, kita akan memulai ketika gong sudah berbunyi. Mas Hendy mulai bercerita. Saya tinggal dulu. Selamat. Nggak ada suara apa-apa. Mungkin karena masih awal. Udaranya panas sekali. Kayak ada suara di samping kiri saya. Ada suara kursi bergerak sendiri kayaknya. Kayak ada suara juga di belakang. Coba ditengok. Kayaknya barang-barang di sini sudah lama. Baunya juga tidak enak lagi. Sudah seperti gudang. Lagi-lagi sebelah kiri saya dari tadi kayaknya kursinya ada yang gerakin, nggak tahu kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Mbak, Bu, saya cuma numpang uji nyali saja, nggak ada ganggu.
kita lihat lokasi yang lain. Mungkin kita coba ke ruangan sebelah. Baunya gak enak di ruangan ini. Di sini tadi terdengar suara-suara sepertinya. Coba kita lihat ke dalam. Ruangannya berantakan sekali. Sudah lama tidak dipakai sepertinya. Sepertinya tadi di sini ada suara, tapi tidak ada orang. Saya datangi. Di dekat pintu kayak ada suara. Astagfirullahaladzim. Pintunya bergerak ke kiri. Tengok pemirsa, kursinya. Pintunya tertutup sendiri. Astagfirullahaladzim. Maaf Mbak, saya nggak ada nyari masalah Mbak, saya cuma mau nyari aja Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Pintunya terbuka lagi, tapi nggak tahu siapa yang buka. Tadi sepertinya kayak ada bayangan, tapi nggak tahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada suara di luar. Ada suara sepertinya kayak ada orang, ada yang nyakar-nyakar di dinding, tidak tahu apa. Seperti harimau sedang mencakar dinding. Ada suara-suara. Dari tadi ada suara-suara tapi tidak tahu apa. Sepertinya coba kita lihat di luar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada seperti ada yang jatuh tapi tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Napas saya mulai sesak, tidak tahu. Di sebelah kiri dari tadi memang selalu ada suara tapi tidak tahu siapa. Mungkin penghuni di ruangan ini. Maaf Mbak, saya nggak ada ganggu, saya cuma mau pergi nyari. Ada suara-suara seperti suara seseorang. Astagfirullahaladzim, di luar pemirsa tengok, di luar ada seperti ada bayangan putih. Di luar seperti ada bayangan putih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Allah, astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Saya nggak kuat. Mas, nyerah mas. Astagfirullahaladzim ya Allah mas. Udah. Mas, cepat mas. Mas nggak tahan mas. Terus. Oke. Kita ambil dulu ya. Oke mas, hilangkan dulu. Properti air kan? Minum dulu mas, minum dulu. Properti, tolong kru. Tolong kru. Buka dulu. Minum dulu mas. Oke, bagaimana perasaannya mas? Dari tadi interaksinya banyak sekali tadi, seperti suara-suara, dan yang terakhir tadi di sana ada bayangan putih terlihat jelas tadi di luar. Nggak tahu apa, saya nggak kuat lagi. Oke. Bagaimana bisa dibersihkan dulu di depan? Oke. Tadi saya melihat sudah banyak yang mendekat mencoba berkomunikasi dengan Mas Hendy ini ya. Tapi untung masih agak kuat beliau, belum lemah ya. Ustaz, tolong Ustaz. Kru, tolong pegang kru. Tolong masukin pegang kru. Bawa dia, tolong bawa dia. Oke. Kita bawa dulu ke ruang evakuasi dulu. Kedudukan ini Ustaz, Oke. Kita konsentrasi. Sebentar. Oke, dijaga di tangga tinggi ya. bagaimana mas? Sudah Agak ini tadi nggak tahu. bisa diceritakan dulu kepada pemirsa apa yang mas lihat tadi? Tadi yang paling saya nggak kuat tadi ada penampakan di luar tadi, bayangan putih, nggak tahu apa. Tapi dari tadi yang paling sering kali terlihat suara-suara. Suara. Ya. Itu soal yang di dalam tadi, mana ruangan yang di dalam mas? Ya, di dalam ruangan tadi juga banyak interaksi, kayak suara-suara kursi, suara-suara ada yang lempar gitu. Oke. Sayang sekali mas Indi. Oh, ternyata pemirsa ada reaksi lagi dari Pak Ustadz. Ada yang sudah mendekat tadi. Sepertinya banyak mencoba berinteraksi dengan Mas Hendy ini. Mungkin karena masih lemah, masih banyak yang mencoba Kita masuk. minum lagi mas. Minum lagi mas. Pak Ustadz bisa dibacain dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya mas, saya tinggal dulu mas. Ya, pemirsa sudah sama-sama kita saksikan bagaimana misteriusnya dan angkernya tempat ini. Dan serta kita yang pada hari ini yang mencoba untuk melakukan uji nyali ternyata dia gagal. Dan banyak hal-hal yang beliau lihat dan beliau sama sekali tidak kuat dan hampir pingsan. Untung Pak Ustadz Arif sudah menetralisir kekuatan-kekuatan tersebut dan beliau bisa diselamatkan. Nah, hikmah yang kita ambil dari pelajaran malam ini adalah bagaimana dunia lain itu ada, tinggal bagaimana kita menyikapi dunia tersebut. Jangan pernah mengganggu dunia orang lain,
dan jangan pernah mencoba dia mengganggu dunia kita. Beradalah di dunia masing-masing dan hiduplah sebagaimana mestinya. Itu salam dari saya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.